sedikit. Boleh, silahkan Ibu Mary. Waktu dan tempat Assalamualaikum. Kepada Pak Mufti, ini rencana insya Allah tanggal 8 Juni, Pak, kami apoteker akan mengadakan demo, aksi damai untuk menuntut munculnya Undang-Undang Praktek Apoteker supaya segera disahkan. Ini mohon tanggapan dari Pak Mufti supaya juga sekaligus langsung didengar oleh teman-teman sejawat yang menyimak pada siang hari ini. Terima kasih Pak Mufti. Ya, terima kasih Mbak Mary atas pertanyaannya. Menurut saya ini pertanyaan yang sangat baik. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan ini tentunya dapat mengadvokasi seluruh sejawat apoteker yang ada di Indonesia. Karena apa? Bahwa kepentingan untuk demo itu bukannya hura-hura, bukannya brutal. Demo ini adalah yang kita lakukan adalah demo aksi damai. Aksi damai ini dalam arti bahwa kita perlu memperkenalkan kepada stakeholder, kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di gedung DPR, dan juga kepada seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan untuk ngerti dan tahu bahwa saat ini apoteker di seluruh Indonesia telah merasa, ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Asatma tadi, bahwa kita merasa terzalimi. Karena profesi apoteker ini pada dasarnya murni untuk melayani masyarakat dalam rangka mencerdaskan, memberikan kesehatan, pelayanan sesuai dengan amanah yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, seperti itu. Jadi berkaitan dengan tersebut, kalau kita tidak ada demo, maka Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya nanti yang akan melakukan penilaian terhadap perlu atau tidaknya Undang-Undang Praktek Apoteker ini, jadi semakin tidak jelas. Kenapa? Karena banyak anggota DPR ini banyak sekali PR-nya. Undang-undang yang akan dibahas oleh anggota Dewan itu sangat banyak. Sehingga demo ini adalah untuk memberikan perhatian yang positif. Makanya aksi damai ini adalah aksi damai positif untuk memberikan perhatian yang benar-benar ini loh kondisinya apoteker. Seperti salah satunya tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa kejadian di Tulungagung dan juga banyak kejadian-kejadian lain, kriminalisasi yang sudah merambah ke seluruh wilayah di tanah air. Dan itu sangat tidak nyaman. Dan terus terang saja bahwa itu perlu harus dituntaskan, diakhiri. Nah, mengakhiri ini tidak bisa kita menggunakan peraturan yang ada saat ini. Karena peraturan yang ada saat ini adalah tidak spesifik untuk praktek apoteker. Yang sangat spesifik untuk praktek apoteker adalah yang Undang-Undang Praktek Apoteker. Kalau yang kita menjadi acuan sekarang adalah Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan tidak spesifik untuk praktek apoteker. Hanya secara umum bisa mewadahi. Namun penjabarannya tidak rinci. Sehingga terjadilah hal-hal yang dilakukan oleh oknum, ya tanda kutip, oknum yang memanfaatkan situasi tersebut dengan tidak ada undang-undang, ya menakut-nakuti, datang semacam kayak undercover buy, beli. Justru itu sebenarnya kita juga sebagai apoteker harus tahu, harus dapat ilmunya tentang masalah hukum yang berlaku di dalam praktik apoteker. Ya, untuk menjelang kita lahirnya Undang-Undang Praktek Apoteker harus kita kuasai peraturan menteri terkait regulasinya apa saja,
kalau kita praktek di apotek, maka regulasi yang terkait dengan bagaimana perlakuan terhadap pelayanan kefarmasian yang ada di apotek. Seperti itu. Jadi menurut saya sangat penting. Dan juga saya berikan himbauan sekaligus kepada seluruh apoteker yang ada di Indonesia ini, bahwa kita sedang memperjuangkan undang-undang apoteker, dan insya Allah kalau perjuangan rekan-rekan semua dengan demo ini akan didengar nantinya oleh anggota dewan yang akan rapat menentukan apakah undang-undang kita masuk di prolegnas prioritas atau tidak. Karena itu justru kita mengharapkan dengan adanya demo ini nanti kita dapat didengar, dan apa keluhannya kita dapat sampaikan di depan mereka secara langsung, dan mereka akan ngerti seperti apa sebenarnya kebutuhan undang-undang apoteker itu dan manfaatnya buat masyarakat apa. Ya kita lihat sekarang bahwa banyak barang-barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, mohon maaf, dari impor. Ya, itu sekarang kita juga kasihan gitu ya, institusi yang berwenang untuk itu kewalahan karena begitu besar berduyun-duyun masuk. Ya, sehingga itulah gunanya kita adanya apoteker yang mempunyai hak melakukan praktek apoteker, dapat memberikan bimbingan, dapat memberikan istilahnya pelayanan, konsultasi, dan bahkan melayani langsung kepada masyarakat untuk mengatasi penyakit-penyakit yang ada di sekitar tempat praktek apoteker. Saya rasa perlu penting itu harus hadir, insya Allah ya, yang hadir nanti itu akan mendapat suatu rahmat dan keberkahan seperti yang disampaikan Ustadz tadi, karena dia telah ikut ya, bersama-sama ya terdalam kezaliman yang ada ini untuk membela, menghilangkan kezaliman itu. Insya Allah Allah akan turunkan keberkahan buat kita semua, buat tempat kita praktek dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih Mbak Mary. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Mufti.